Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan Sistem Informasi Geografis. Kali ini kita akan mempelajari tentang geometri dan perhitungannya, karena nanti dalam prakteknya kita akan seringkali berhadapan dengan teknik-teknik dan konsep-konsep geometri. Sebagaimana teman-teman ketahui ya, bahwa nanti dalam SIG itu nanti kita banyak bermain di gambar vektor ya, dan di situ ada bentuk-bentuk ya, sehingga nanti kita memerlukan ya pengertian dan konsep-konsep tentang geometri ini ya. Oke, kita mulai dari pengertian dari geometri. Geometri adalah cabang matematika yang bersangkutan dengan pertanyaan bentuk ya, pertanyaan atau pernyataan dalam konteks ini sama maksudnya ya. Bentuk, ukuran, posisi relatif gambar, dan sifat ruang. Sedangkan menurut Clemens ya, pengertian geometri adalah membangun konsep dimulai dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk dan menyelidiki bangunan dan memisahkan gambar-gambar seperti segi empat, lingkaran, dan segitiga. Secara umum ya, geometri adalah suatu ilmu dalam sistem matematika yang di dalamnya mempelajari garis, ruang, volume yang bersifat abstrak ya, dan berkaitan satu sama lain ya, mempunyai garis dan titik sehingga menjadi sebuah simbol seperti bentuk persegi, segitiga, lingkaran, dan lain sebagainya ya. Jadi nanti mungkin yang akan kita bahas ya dalam SIG ini kebanyakan masih dalam bentuk bidang datar ya, termasuk nanti garis ya, karena kemarin kita juga sudah mempelajari garis. Sedangkan untuk volume dan lain sebagainya kita belum sampai ke situ ya, mungkin akan kita pelajari pada materi lebih lanjut ya. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis geometri ya. Yang pertama ada geometri bidang, yaitu mempelajari tentang garis, kurva, sudut, dan poligon dalam bidang. Kemudian yang kedua adalah geometri bangun ruang, yaitu mempelajari tentang kerucut, bola silinder, dan kurva polihedra dalam ruang 3 dimensi. Selanjutnya adalah geometri diferensial, yaitu aplikasi kalkulus dalam geometri untuk mempelajari sifat-sifat lokal dari kurva. Mungkin ini belum kita praktekkan nanti dalam SIG ya. Tapi dalam konteks ini kita akan memperdalam tentang konsepnya, sehingga nanti ini juga akan kita pelajari. Geometri deskriptif selanjutnya ya, yaitu teknik matematika yang digunakan untuk mendeskripsikan hubungan geometris dari permukaan 3 dimensi pada suatu permukaan bidang. Selanjutnya adalah geometri analitik, yaitu aplikasi metode aljabar pada geometri, di mana garis-garis dan kurva-kurva dinyatakan dalam persamaan aljabar. Oke, kita lanjutkan pembahasannya ya. Yang pertama mengenai geometri bidang ya, sub pembahasan yang pertama adalah tentang segitiga ya. Mungkin teman-teman sudah mempelajari di sekolah dasar dan menengah ya, tapi kali ini kita mantapkan pemahaman dan kita sepahamkan ya mengenai konsep dari geometri segitiga ini. Segitiga dapat dibentuk dengan menghubungkan 3 titik pada bidang yang sama dengan syarat bidang tersebut tidak sejajar ya. Kalau sejajar jadi satu garis lurus. Jenis-jenis segitiga antara lain nanti ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga siku-siku. Segitiga sama sisi adalah sebuah segitiga yang memiliki sisi yang sama panjang dan ketiga sudutnya adalah sama besar. Lanjut. Nah, untuk geometri segitiga ini ya, misalnya adalah segitiga sama sisi, sama kaki ya, adalah sebuah segitiga yang memiliki 2 sisi yang sama panjang dan 2 sudut yang sama besar ya. Jadi ada 2 sisi yang sama panjangnya dan sudutnya sama besar, sehingga nanti akan disebut sebagai segitiga sama kaki. Sedangkan segitiga siku-siku adalah sebuah segitiga yang salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku atau 90 derajat ya. Selain ketiga jenis segitiga yang sudah disebutkan tadi ya, terdapat pula segitiga sembarang ya, yang ketiga sisinya tidak ada yang sama panjang ya, dan ketiga sudutnya juga tidak ada yang sama besar ya. Lalu dalam perhitungan luasnya nanti tetap sama ya, menggunakan rumus seperti ini ya. Untuk luasnya adalah setengah alas kali tinggi apapun bentuk segitiganya. L ini adalah simbol luas ya, luas segitiga, kemudian A ini adalah alas segitiga, dan T ini adalah tinggi segitiga. Ingat tingginya itu akan selalu dihitung ya dari satu sisi tertentu ya, salah satu sisi ya, yang dihitung ya 90 dengan itu ya, persimpangan 90 derajat ke arah sudut yang lainnya, itu akan nanti disebut sebagai tinggi segitiga ya.
Selanjutnya adalah persegi ya. Nah, persegi ini merupakan gabungan bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama besar ya. Panjang dan sudutnya sama besar, yaitu karena 4 ya, 360 bagi 4 nanti 90 derajat semua. Dengan rumus luas dan rumus kelilingnya, yaitu K-nya adalah S pangkat 2 ini ya, S pangkat 2 ya. Kemudian K-nya adalah 4S ya, 4 kali S-nya. Nah, S-nya ini adalah panjang sisi. Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah persegi panjang ya. Persegi panjang merupakan sebuah bangun datar dengan 2 pasang sisi yang berhadapan sama panjang dan 4 sudut yang sama besar. Untuk rumus luas dan kelilingnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Luasnya adalah panjang kali lebar, sedangkan kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah lebar ya. P ini adalah panjang atau sisi yang lebih panjang, L ini adalah lebar atau sisi yang lebih pendek. Oke, kita lanjut ya. Mungkin agak cepat ya, karena materi ini kan sebenarnya teman-teman sudah mempelajarinya di sekolah dasar ya. Selanjutnya adalah layang-layang ya. Layang-layang merupakan bangun datar dengan 2 panjang sisi yang sama panjang dan 2 buah diagonal bidang yang tidak sama panjang ya. Jadi nanti bedanya dengan persegi panjang ya. 2 sisinya di sini yang diagonal sama panjang ya. Tapi kalau persegi panjang ya, nanti yang memiliki panjang sama itu nanti berkebalikan posisinya. Untuk rumus luasnya dari layang-layang ini adalah L-nya adalah setengah D kali L ya, dikalikan di pangkat 2 ya. Nah, rumus kelilingnya adalah K sama dengan 2 kali A plus B ya. A plus B ini adalah panjang sisi miringnya ya. Jadi nanti panjang masing-masingnya itu yang berbeda ukurannya itu nanti merupakan A dan B, dan D1 dan D2 nya ini adalah diagonal 1 dan diagonal 2 ya. Selanjutnya adalah belah ketupat ya. Jadi ini sebenarnya mirip dengan layang-layang ya. Belah ketupat ini hanya saja ini panjang sisinya nanti sama semua ya. Nah, ini merupakan sebuah bangun datar dengan 2 pasang sisi yang sama panjang dan memiliki 2 buah diagonal bidang yang tidak sama panjang ya. Nah, untuk rumus luasnya ini mirip dengan rumus luas layang-layang ya, bahwa L itu adalah setengah dari D1 dikalikan D2 ya. Sedangkan kelilingnya adalah 4S karena 4 sisinya itu nanti sama panjang ya. Nah, S-nya adalah panjang sisi ya, dan D1 dan D2 nya adalah diagonal 1 dan diagonal 2 ya. Selanjutnya adalah jajar ginjang ya. Nah, ini merupakan sebuah bangun datar dengan 2 pasang sisi yang berhadapan sama panjang ya, dan 2 sisi sudut yang berhadapan juga sama besar ya. Jadi nanti yang berhadapan itu nanti sama panjang dan sudutnya juga sama lebar ya, atau sama besarnya ya. Untuk rumus luasnya ini mirip dengan luas segitiga ya, hanya saja tidak dibagi dengan setengah, yaitu alas kali tinggi. Sedangkan rumus kelilingnya yaitu 2 kali alas ditambah tinggi ya. Nah, ini A-nya ini alas, B ini adalah panjang sisi miring ya, dan T-nya ini adalah tinggi ya. Oh, ini 2 kali, bukan 2 kali alas tambah tinggi ya, tapi A tambah B ya. A ini alas ya, kemudian B-nya adalah sisi miring, panjang sisi miringnya ya. Selanjutnya adalah geometri lingkaran ya. Geometri lingkaran merupakan sebuah bangun datar yang mana terbentuk dari kumpulan titik-titik yang berjarak sama dengan titik pusatnya ya. Rumus luasnya adalah yaitu V kali R kuadrat ya. Teman-teman saya kira juga sudah familiar dengan rumus ini ya. Sedangkan rumus kelilingnya yaitu K sama dengan 2VR ya, atau V dikalikan diameter ya, 2 kali diameter ya, 2 kali V, 2 kali R atau 2 kali jari-jari ya. Nah, V ini adalah konstanta yaitu 3,14 atau 22/7 ya, dan R-nya ini jari-jari, sedangkan D-nya adalah diameter. Dimana diameter ini adalah 2 kali jari-jari atau jari-jari sama dengan setengah diameter ya. Lanjut ya. Geometri selanjutnya adalah geometri ruang ya. Kalau sebelumnya adalah geometri bidang ya, yang akan kita bahas kali ini adalah geometri ruang ya, yaitu kubus ya. Kubus merupakan bangun ruang sisi datar yang memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi. Nah, bangunan kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang juga ya. Diagonal ruang kubus adalah 4 dan bidang diagonalnya adalah 6 ya. Untuk volume kubus adalah luas persegi kali tinggi ya. Persegi nanti entah di atas, di bawah, atau di samping nanti itu sama saja ya.
sama dengan R2 dikalikan R ya. R pangkat 3 bisa juga ya, seperti ini ya. Nah, ini volumenya volume kubus ya, dan ini ukuran panjang rusuk kubus ya. Selanjutnya adalah kerucut ya. Untuk kerucut ini merupakan sebuah bangun ruang yang memiliki satu buah titik sudut dan dua buah sisi ya. Salah satu sisinya adalah alas kerucut yang berbentuk lingkaran, dan sisi yang lainnya merupakan selimut bangun kerucut ya. Volume dari sebuah kerucut dapat dihitung dengan mengalihkan luas alas kerucut ya, atau luas lingkaran ya, dengan tinggi kerucut yang dirumuskan seperti di bawah ini ya, yaitu sepertiga V R kuadrat dikalikan tinggi ya. V-nya ini adalah volume kerucut, V-nya adalah V ya, seperti lingkaran tadi ya, yaitu 22/7 ya. R-nya ini adalah jari-jari alas, dan T-nya ini adalah tinggi kerucut ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini T-nya tinggi kerucut ya. Untuk kerucut ya, selain volume ya, kerucut juga memiliki permukaan yang dapat dihitung pula luasnya. Untuk rumus luas permukaan kerucut bisa dihitung dengan L sama dengan V kali R kuadrat ya, ditambah V kali R kali S ya. Nah, S-nya ini apa ya? S-nya adalah garis pelukis kerucut ya. Sedangkan L-nya adalah luas permukaan kerucut ya. Nah, teman-teman yang mungkin belum tahu ya tentang garis pelukis kerucut ya, kira ini garis yang miring ini ya, ini garis pelukisnya ya. Yang ini apa? Yang lain-lainnya nanti teman-teman saya kira sudah tahu juga ya. Oke, kita kembali ke sini ya. Selanjutnya geometri ruang berikutnya yang kita bahas adalah prisma ya. Nah, prisma ini merupakan bangun ruang yang memiliki alas dan tutup. Alas dan tutup prisma merupakan dua bangun segi banyak yang kongruen. Balok dan kubus termasuk dalam prisma dengan alas dan tutup berbentuk segi 4 ya. Nah, ini V-nya adalah luas alas dikalikan tinggi ya untuk prisma ya. V-nya volume ya, L alasnya adalah luas alas ya, dan T-nya adalah tinggi prisma ya. Untuk bangun ruang sebenarnya masih banyak ya, nanti ada tabung, kemudian ada yang lainnya juga ya. Namun demikian yang kita bahas sampai di sini dulu ya, karena nanti untuk yang bangun ruang yang lainnya saya kira itu bisa dianalogikan menggunakan bangun ruang yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Selanjutnya adalah geometri diferensial ya. Geometri diferensial adalah alat yang kita gunakan untuk memahami cara mengadaptasi konsep seperti jarak antara dua titik ya, kemudian sudut antara dua kurva bersilangan atau kelengkungan kurva bidang ke suatu permukaan. Misalnya, jika kita tinggal di sebuah bola, kita tidak dapat berpindah dari satu titik ke titik lain melalui garis lurus sambil tetap berada di bola tersebut. Lalu bagaimana cara mencari jarak terpendek dari suatu titik ke titik yang lainnya? Itu nanti bisa dihitung ya menggunakan geometri diferensial. Contoh lain, bagaimana kita mengkarakterisasi perbedaan antara silinder yang dapat dibuat dengan menekuk bidang tanpa meregangkannya dan bola yang tidak dapat dibuat ya. Nah, berikutnya adalah lengkungan atau kurva ya. Kelengkungan adalah gagasan penting dalam matematika ya, dipelajari secara ekstensif dalam geometri diferensial. Secara intuitif, kelengkungan menggambarkan seberapa besar penyimpangan suatu benda dari datar ya atau lurus ya, jika benda tersebut berbentuk garis. Kelengkungan dibagi menjadi dua jenis, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Untuk memvisualisasi perbedaan antara kelengkungan intrinsik dan intrinsik, ambillah selembar kertas ya. Ia dapat ditekuk, digulung dan dipotong dan dilipat, tetapi tidak diregangkan ya. Kalau regangkan ya sobek ya, untuk membentuk permukaan seperti kerucut, pita Mobius ya atau silinder. Hal ini dimungkinkan karena semua permukaan ini memiliki kelengkungan Gaussian 0. Mereka disebut sebagai permukaan yang dapat dikembangkan. Perhatikan bahwa permukaan tersebut memiliki kelengkungan intrinsik atau Gaussian yang sama, namun memiliki kelengkungan ekstrinsik yang sangat berbeda. Secara intuitif, sebuah silinder jelas lebih melengkung daripada selembar kertas datar. Mereka memiliki kelengkungan ekstrinsik yang berbeda. Terlebih lagi, kita tidak dapat mengubah bentuk selembar kertas menjadi permukaan yang secara intrinsik melengkung seperti bola tanpa meregangkan kertas tersebut. Hal ini memberikan pemahaman mengapa proyeksi peta bumi seringkali tidak memuaskan ya. Sebenarnya ya,
untuk global ya, itu memang tidak representatif ya. Nanti kalau kita dalam hitungan-hitungan tertentu, kita akan mengalami selisih ya daripada hitungan-hitungan asli di lapangan. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman ya, ketika misalnya menggunakan Google Map dan lain sebagainya, itu nanti kadang titiknya tidak sesuai. Itu karena faktor-faktor yang memang itu ya, secara matematis ya memang tidak akurasinya memang tidak bisa benar-benar tepat ya. Tapi nanti kita bisa mengurangi akurasinya dengan rekayasa-rekayasa matematika tertentu. Selanjutnya adalah geometri deskriptif. Geometri deskriptif adalah cabang geometri yang memungkinkan representasi objek 3 dimensi dalam 2 dimensi dengan menggunakan serangkaian prosedur tertentu ya. Jadi nanti di geografi itu kan misalnya ini ya, gunung gitu ya. Nah, gunung itu nanti representasinya dalam 2 dimensi itu seperti apa ya. Kemudian tebing ya, itu nanti juga seperti apa ya. Itu nanti perlu dipahami ya dalam geometri deskriptif. Teknik yang dihasilkan penting ya untuk teknik arsitektur, desain, dan seni. Landasan teori geometri deskriptif diberikan oleh proyeksi geometri planar ya. Publikasi paling awal yang diketahui tentang teknik ini adalah Underweisung der Messung mit dem Zirkel Anrichset. Tidak tahu ini pengejaannya benar atau salah ya. Nah, ini mengenai pengamatan pengukuran dengan kompas dan level roh ya, diterbitkan oleh Linien Nuremberg ya 1525 ya, oleh Albert Dürer ya. Arsitek Italia Guarini juga merupakan pionir geometri proyektif dan deskriptif ya, seperti yang terlihat dalam karyanya yaitu Placita Philosophica ya 1665 ya. Euclides Adauctus 1671 ya, dan Arsitektura Civile ya 1686 sampai tidak diterbitkan sampai tahun 1737 ya, untuk mengantisipasi karya Gaspar Monge ya, yang biasanya dianggap sebagai penemu geometri deskriptif. Gaspar Monge biasanya dianggap sebagai bapak geometri deskriptif karena perkembangannya dalam memecahkan masalah geometri. Penemuan pertamanya terjadi pada tahun 1765 ketika ia bekerja sebagai juru gambar benteng militer, meskipun temuannya dipublikasikan di kemudian hari. Contoh 4 representasi 2D berbeda dari objek 3D yang sama benda ya, yang sama digambarkan dari 6 sisi ya. Dalam proyeksi isometrik protokol, Monge memungkinkan objek imajiner digambar sedemikian rupa sehingga dapat dimodelkan dalam 3 dimensi. Semua aspek geometris dari objek imajiner diperhitungkan dalam ukuran atau skala ya, dan bentuk yang sebenarnya, dan dapat dicitrakan jika dilihat dari posisi manapun dalam ruang. Semua gambar direpresentasikan pada permukaan 2 dimensi ya. Geometri deskriptif menggunakan teknik pembuatan gambar dari proyeksi paralel imajiner yang berasal dari objek imajiner dan memotong bidang proyeksi imajiner pada sudut siku-siku. Titik perpotongan kumulatif menciptakan gambar yang diinginkan ya. Jadi nanti sebuah gambar 2 dimensi jadi tetap representatif ya untuk menggambarkan objek-objek 3 dimensi. Selanjutnya adalah geometri analitik ya. Geometri analitik adalah suatu cabang ilmu matematika yang menggabungkan konsep aljabar dengan geometri ya. Dalam geometri analitik ya, posisi suatu titik, garis, dan bentuk dapat dijelaskan secara matematis menggunakan koordinat. Perbedaan utama antara analitik dan konvensional ya terletak pada pendekatan formal dan aljabar yang digunakan dalam penelitian dan pemecahan masalah. Konsep dasar dalam geometri analitik ya, yang pertama adalah transformasi geometri. Nah, geometri analitik memungkinkan transformasi geometris seperti translasi atau dipindahkan ya objeknya posisinya ya. Kemudian rotasi, diputar ya, dilatasi ya, digeser ya. Untuk memperjelas dengan menggunakan operasi matematis pada koordinasi titik dan bentuk geometris. Translasi ini nanti diperbesar atau diperkecil ya, tapi tanpa mengubah bentuknya ya. Kemudian irisan kerucut dan konik ya. Ini adalah salah satu aplikasi penting dalam geometri analitik, adalah dalam studi irisan kerucut dengan bidang datar. Ibaratnya jika sebuah bidang memotong kerucut ya, hasil irisan dapat berupa lingkaran, elips, parabola atau hiperbola ya. Masih sama.
Pembelajaran geometri analitik sering melibatkan penggunaan perangkat lunak seperti GeoGebra ya untuk visualisasi dan pemahaman konsep secara interaktif. Materi geometri analitik juga diakses melalui sumber online ya seperti Khan Academy ya. Penting untuk dicatat bahwa geometri analitik memberikan pendekatan yang lebih formal dan terstruktur dalam memahami dan menyelesaikan masalah geometri ya, mengintegrasikan elemen aljabar ke dalam studi bentuk dan struktur geometri ya. Baik, demikian untuk materi kita kali ini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak ya. Semoga paham dan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, diskusi ataupun koreksi silahkan disampaikan melalui kolom komentar. Untuk materi PDF ya, dan karena ini materinya konseptual ya, nanti tidak ada materi lainnya ya, dapat di-download melalui link yang ada di deskripsi. Untuk kontak lebih lanjut teman-teman bisa menghubungi ini atau email ini ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.